Saya diajarkan terkait dengan membuat pesan 1 menit, terkait dengan soft skill. Kami mendesain solusi Dan juga public speaking saya dapat meningkat dan saya tidak takut lagi untuk berbicara di depan orang banyak. Youth Voice Now adalah sebuah proyek kerjasama antara Child Fund International di Indonesia dengan Barnfonden Swedia yang didukung oleh Swedish Institute. Proyek yang dikembangkan dan dilaksanakan bersama Yayasan Flores Children Development di Sika, Nusa Tenggara Timur, Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi orang muda secara aktif dan bermakna dalam menyuarakan isu-isu krisis iklim dan hubungannya dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Melalui proyek ini, kami, orang muda yang tergabung dalam komunitas Youth Voice Nausika, diharapkan dapat meningkatkan kecakapan dan mengasah potensi lewat rangkaian diskusi dan pelatihan agar mampu mengambil peran dalam aksi-aksi konkret seperti melakukan identifikasi isu, merumuskan dan menawarkan solusi, melakukan aksi kampanye dan advokasi, hingga membangun jejaring untuk memperkuat suara orang muda baik tingkat lokal, nasional, hingga global. Youth Voice Now Project merupakan perekrutan orang muda pada kelompok-kelompok yang berada di usia 15 hingga 24 tahun. Kelompok-kelompok itu berasal dari siswa SMA, SMK, universitas, kelompok orang muda yang ada di desa, dan juga kelompok-kelompok orang muda yang berada di level kabupaten. Tim Youth Voice Now Project melakukan pendekatan secara kelompok agar ada keterwakilan setiap kelompok orang muda dalam Youth Voice Now Project. Youth Voice Now berharap bahwa dengan merekrut remaja dan orang muda potensial di masyarakat, mereka dapat menjadi sebuah kelompok yang memimpin aksi kolektif untuk kampanye dan advokasi, juga menjadi kelompok progresif yang aktif dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Sika. Voice Now ini merupakan salah satu contoh strategi kami di Child Fund untuk mendorong pengembangan dan pelibatan orang muda secara aktif untuk menyuarakan isu dan hak-hak mereka. Melalui program ini, kami meningkatkan pendidikan, kesadaran orang muda untuk isu-isu sosial yang berdampak pada kehidupan mereka. Kami juga mendorong kolaborasi antar pemuda, kemudian juga kerjasama dengan pemangku kepentingan, supaya orang muda ini terlibat secara aktif di dalam proses pengambilan keputusan. Karena kami percaya dengan pelibatan orang muda di dalam proses pengambilan keputusan, itu mampu menghasilkan program dan kebijakan yang relevan dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan kekerasan terhadap anak dan isu perubahan iklim ini. Berbasis kekuatan orang muda, Youth Voice Now diawali dengan merekrut kami, orang muda potensial dari berbagai komunitas dan institusi, baik dari komunitas gerakan orang muda setempat, juga sekolah dan perguruan tinggi. Pelibatan orang muda dilakukan melalui rangkaian kegiatan mobilisasi orang muda seperti menyelenggarakan forum diskusi orang muda dan orientasi pengenalan proyek. Awal mula saya bergabung di Youth Voice Now karena saya mendapatkan informasi dari teman di komunitas saya. Dari situ saya tertarik bergabung dengan Youth Voice Now karena selama ini saya sering berkegiatan di alam dan juga saya suka anak-anak. Harapan saya setelah bergabung dengan Youth Voice Now, saya dapat belajar banyak hal tentang orang muda dan bagaimana cara orang muda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Awal mula saya bergabung dengan YVN, di mana hadirnya Kak Dimas di sekolah saya untuk memberikan sosialisasi. Nah, mengapa saya tertarik dengan YVN sendiri? Karena YVN sebagai wadah untuk saya berproses dan juga belajar, di mana saya bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi saya tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Harapan saya untuk orang muda yang ada di Kabupaten Sika, kalian harus terus belajar dan memberikan edukasi-edukasi yang positif di lingkungan sekitar. Kami melihat bahwa orang muda mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan dan permasalahan sosial. Itu tidak secara perorangan tapi di dalam kelompok
seperti permasalahan terkait dengan lingkungan. Untuk meningkatkan kecakapan dan potensi kami orang muda, Youth Voice Now menggelar rangkaian bootcamp di mana kami dapat mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan seperti analisis sosial, public speaking, jurnalistik, hingga membuat desain solusi untuk melakukan advokasi dan kampanye guna menyampaikan aspirasi. Saya mengikuti kegiatan bootcamp yang dilaksanakan oleh Child Fund Indonesia bersama Yayasan Friend yang dilaksanakan di Kabupaten Sika selama kurang lebih 4 kali. Saya diajarkan terkait dengan membuat pesan 1 menit, kemudian saya juga diajarkan bagaimana cara berbicara yang baik di depan umum, dan juga tentunya saya diajarkan menganalisis data dan memetakan isu secara baik dan benar. Banyak sekali hal-hal yang telah kami dapatkan di sini terkait dengan materi krisis iklim dan juga materi terkait pemenuhan hak-hak anak yang ada di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Sika. Kami mempelajari cara menulis artikel dan juga jurnal, dan juga memanfaatkan media sosial sebagai media untuk mengkampanyekan dan mengadvokasikan isu-isu yang telah kami dapatkan. Pada awalnya saya tidak mengerti cara mengedit atau cara membuat konten, tetapi setelah mengikuti bootcamp saya bisa mempelajari itu semua, dan juga public speaking saya dapat meningkat dan saya tidak takut lagi untuk berbicara di depan orang banyak. Salah satu kegiatan Youth Voice Now yaitu Youth Journal. Kegiatan ini melibatkan kami, orang muda di Kabupaten Sika, untuk menganalisis isu-isu perubahan iklim yang berdampak pada kekerasan terhadap anak dan perempuan. Youth Journal diikuti dengan pembuatan rencana aksi dan desain solusi untuk merespon isu yang telah diidentifikasi bersama. Selalu membuang sampah sembarangan. Karena kami ingin menggali lebih dalam isu-isu yang dialami oleh teman-teman, dan juga kami menginformasikan terkait kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Sika. Dari Youth Journal yang kami lakukan, ada banyak sekali isu yang kami temukan. Misalnya ada putus sekolah, penebangan liar, kemudian ada bullying, dan ada sampah. Dari isu sampah, kami mendesain solusi untuk melakukan advokasi ke sekolah untuk melakukan pengurangan penggunaan sampah plastik dan mewajibkan siswa-siswi menggunakan tumbler. Selain bootcamp dan Youth Journal, Youth Voice Now juga melakukan kegiatan-kegiatan kampanye seperti Young on the Road, Youth Climate Camp, advokasi kebijakan sekolah, dan jumpa pers. Banyak pula kegiatan aksi nyata seperti penanaman pohon pada wilayah krisis iklim di Aimitat dan Waigete, serta melakukan aksi bersih sampah di kawasan Kota Maumere. Dalam aksi kampanye, Youth Voice Now juga melibatkan relawan-relawan dari forum remaja dan orang muda dari tingkat desa hingga Kabupaten Sika. Kampanye-kampanye ini disasarkan kepada seluruh masyarakat, dan kampanye ini juga dilakukan melalui media sosial. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya krisis iklim yang berdampak kepada kekerasan anak dan perempuan. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam kampanye ini yaitu kelompok komunitas orang muda lintas isu. Banyak komunitas juga yang ikut tergabung atau berkolaborasi seperti BEM Unipa, Humanitas, dan juga Genre Sika. Harapannya ke depan semoga orang muda di Sika semakin sadar serta masyarakat, dan mungkin menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga masyarakat kan sadar terhadap kebersihan atau isu krisis iklim sendiri. Untuk truk sampah tidak masuk ke ladang kecil. Dengan saya bersuara, pemerintah bisa tahu apa yang ingin kami sampaikan. Untuk memperkuat jaringan dan suara orang muda, Youth Voice Now juga berkegiatan bersama pemerintah Kabupaten Sika dalam beberapa kegiatan seperti Youth Conference, podcast, restrukturisasi forum anak di Kabupaten Sika, dan ikut serta dalam diskusi musrembang tingkat kabupaten. Keterlibatan pemerintah ini terus berlanjut, dan kami diberikan kesempatan untuk mengikuti musrembang RKPD 2024 Kabupaten Sika, dan kami diberi waktu untuk menyampaikan aspirasi. Selama berkegiatan, kami selalu mendapatkan respon positif dari orang muda di Kabupaten Sika dan juga pemerintah. Dari diskusi yang kami lakukan, pemerintah sudah berupaya untuk selalu memfasilitasi orang muda yang ada di Kabupaten Sika dalam menyuarakan aspirasinya dan juga melaksanakan aksi-aksinya. Tetapi karena mungkin ada beberapa kendala, sehingga hal tersebut belum terrealisasikan. Kami juga berharap
apa yang menjadi masukan-masukan dari adik-adik sekalian ini kemudian akan kami menjadikan itu sebagai prioritas. Anak atau orang muda itu berhak tumbuh kembang dan menyampaikan aspirasinya, berpendapat di situ. Itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga memang sepantasnya dan menjadi satu keharusan orang muda diberi ruang untuk mewujudkan yang namanya good governance. Salah satu kegiatan Youth Fest Nausika yaitu kegiatan Kula Babong Youth Fest Nausika Jumpapers, di mana di sini kami mengangkat hasil liputan dan identifikasi isu yang terjadi di Kabupaten Sika. Yang pertama mengenai hasil tangkap ikan yang menurun di Kabupaten Sika. Kasus kedua yang kami temukan yaitu banjirop di Desa Geliting. Banyak masyarakat juga yang menyayangkan karena dari pemerintah telah menjanjikan mereka ingin membuat turap untuk penanganan dari banjir tersebut. Namun pada kenyataannya bahwa pemerintah tidak merealisasikan apa yang telah mereka janjikan. Pada kasus ketiga, terjadi banjir bandang yang mengakibatkan gagal panen di Desa Magepanda, di mana padi yang seharusnya dipanen 2 hari lagi tidak jadi dipanen karena banjir yang melanda Magepanda. Masyarakat mengalami kerugian secara ekonomi yang berdampak pada anak. Anak harus terpaksa bekerja membantu kedua orang tuanya di ladang di usia yang masih sangat kecil. Dia ikut ujian, kemudian susulan, kemudian kemarin dia ikut sampai dia dapat lulus itu. Saya terharu sekali, saya menangis. Keberlanjutan Youth Voice Now sangat penting bagi kami orang muda, karenanya kami menyusun struktur kepengurusan yang didampingi para youth mentor yang memfasilitasi pembentukan, pengumpulan ide aksi orang muda, dan membuat rencana penggalangan dukungan program Youth Voice Now ke depan. Sejumlah Youth Champions juga secara resmi telah dilantik untuk menjadi fasilitator guna melakukan kaderisasi orang muda di Kabupaten Sika untuk melanjutkan program-program Youth Voice Now. Saat ini saya dipilih oleh teman-teman sebagai Ketua Forum Youth Voice Now Sika, dan setelah terbentuknya kepengurusan Youth Voice Now, kita akan terus memperbanyak pembekalan terkait dengan soft skill dan juga bagaimana orang muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Rencana kami melalui rencana tindak lanjut yang telah kami tentukan dan diskusikan bersama, kami akan berusaha semaksimal mungkin melakukan kaderisasi khususnya kepada anak muda di desa-desa agar mulai berpartisipasi aktif dari desa hingga ke level kabupaten. Proses pemilihan champion adalah dengan melakukan profiling remaja dan orang muda yang terlibat dalam aksi-aksi Youth Voice Now Project selama 1 tahun lebih, dan juga melihat komitmen remaja dan orang muda pada saat proses pemilihan champion yang dipimpin oleh para juri dari Youth Mentor. Orang muda aktif ini akan berdiskusi untuk menentukan divisi-divisi apa yang akan berada dalam struktur dan efektif untuk mencapai visi misi mereka. Setelah itu, mereka secara mandiri akan menyusun program-program yang akan menjadi rencana kerja tahunan Youth Voice Now Sika, dan juga membuat rencana fundraising untuk keberlanjutan gerakan kolektif orang muda melalui Voice Now Sika. Mereka akan terus membantu remaja dan orang muda yang terlibat dalam Youth Voice Now Sika untuk peningkatan kapasitas, melakukan mentoring, dan juga mengajak mereka untuk melakukan kampanye serta advokasi secara kolektif bersama kelompok orang muda lainnya. Saya melihat perubahan kualitas remaja dan orang muda yang aktif dalam Youth Voice Now Project. Mereka menjadi pribadi yang percaya diri, dapat berkomunikasi, dan menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah, hingga mereka dipercaya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah hingga kegiatan lain yang ada di masyarakat. Orang muda yang telah menjadi champion dari proyek Youth Voice Now diharapkan menjadi pembawa virus perubahan kepada anak dan remaja di lingkungannya. Diharapkan menciptakan lebih banyak lagi champion dari kelompok orang muda yang ada. Banyak sekali perubahan yang terjadi melalui Youth Voice Now Project. Tercipta orang muda yang menjadi champion yang memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk menyuarakan isu anak dan perubahan iklim secara profesional. Orang muda Youth Voice Now memiliki skill dan knowledge yang mumpuni dalam bidang analisis sosial, membuat prototipe, membuat jurnal, melakukan kampanye dan advokasi. Pemda dan pemerintah lokal mengakomodir usulan dari orang muda dalam perencanaan di desa, serta bersama orang muda melakukan aksi-aksi nyata di lapangan.
Orang muda punya peranan yang penting di dalam menyuarakan isu-isu kekerasan terhadap anak dan juga perubahan iklim. Kenapa? Karena seringkali ide, kreativitas orang muda dan juga solusi yang ditawarkan itu mampu menginspirasi tindakan-tindakan kolektif yang dilakukan oleh teman-teman sebaya mereka. Hentikan kekerasan terhadap anak. Kita jaga bumi, bumi jaga kita. Alam lestari. Bijak berinternet, masa depan terlindungi. Suarakan sekarang. Youth Voice Now, suarakan sekarang.